Revolusi kertas putih muncul kembali. Sekitar 500 protes setiap hari di China, penduduk desa merebut komite desa. Masyarakat China saat ini berada dalam kekacauan ekstrim, dengan seringnya protes meletus di seluruh negeri. Akhir-akhir ini, berbagai wilayah di China termasuk Henan, Guangdong, Beijing, Shanghai, Chongqing, Shandan, dan Sichuan menyaksikan peningkatan protes. Protes-protes itu menyasar isu-isu seperti gaji yang tidak dibayar, penipuan, relokasi tanpa kompensasi, pembongkaran paksa, proyek konstruksi yang terbengkalai, dan hak-hak siswa. Khususnya pada tanggal 20 April penduduk desa Hongdong di distrik Chayang, Santa, Provinsi Guangdong, menduduki kantor komite desa sebagai protes terhadap perampasan paksa atas tanah mereka. Video yang beredar secara online menggambarkan penduduk desa berdiri di lorong komite, duduk di kantor, serta berhamburan masuk dan keluar dari ruang pertemuan, dengan banyak orang berkumpul di luar gedung. Catatan menunjukkan bahwa protes mereka dimulai pada bulan Februari tahun ini. Rekaman dari tanggal 13 Maret menunjukkan bahwa penduduk desa bertahan dengan protes mereka. Pada tanggal 25 Maret protes semakin intensif, menyebabkan penduduk desa mengepung kantor utama komite. Menurut laporan terbaru, dari tanggal 15 hingga 17 April China menyaksikan setidaknya 31 insiden perlawanan kolektif di 13 provinsi dan 17 kota, termasuk di daerah terkenal seperti Hunan, Shanqiu, Shenzhen, dan Guangdong dan Beijing. Aksi perlindungan hak asasi manusia di Shanghai dan Chongqing adalah kejadian sehari-hari di China. Sebuah laporan dari Radio Pusat China pada bulan Februari, menyoroti bahwa frekuensi aksi perlawanan kelompok ini telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun, dan kini mencapai beberapa ratus ribu setiap tahunnya, dengan rata-rata sekitar 500 protes setiap harinya. Baru-baru ini, terjadi insiden yang melibatkan penahanan individu, penyadapan petisi, serta penyerangan oleh massa online. Dipercaya bahwa protes berskala besar seperti gerakan kertas kosong dapat meletus lagi kapan saja. Kolumnis Voice of America, Dan Yuan memberi komentar, membandingkan kondisi yang ada dengan masa akhir revolusi kebudayaan atau periode setelah insiden lapangan Tiananmen. Dia mengamati adanya ketidakpuasan masyarakat yang mendalam terhadap pemerintah. Saat ini, rasa frustrasi yang mendalam terhadap keadaan sekarang, dan keinginan untuk melakukan perubahan disertai dengan perasaan tidak berdaya. Dan mengatakan bahwa China tampaknya berada di ambang transformasi yang signifikan, di mana keputusasaan, hidup berdampingan dengan harapan dan ketidakpuasan, berpotensi menimbulkan perlawanan. Dia memperingatkan bahwa jika sentimen publik ini terus berlanjut dan melampaui toleransi masyarakat, hal ini dapat memicu krisis sosial sistemik, yang mengakibatkan kerusuhan yang meluas, serta hal-hal yang akan menyebabkan perubahan. Dan Yuan juga menyatakan, terlepas dari apakah perubahan sosial akan terjadi atau bagaimana hal itu akan terjadi, satu hal yang pasti, era di mana orang-orang menjadi alat yang patuh, telah hilang selamanya.